Salam gila bola. Nama Mykhailo Mudryk kini menjadi buruan utama transfer klub top Eropa. Termasuk yang paling terdepan memburu jasanya adalah klub Liga Inggris Arsenal. The Gunners bahkan hingga 3 kali mengirimkan tawaran kepada klub pemilik Mudryk, Shakhtar Donetsk, untuk bisa memboyong Mudryk ke Stadion Emirates. Tapi siapa sebenarnya Mykhailo Mudryk ini? Dan seberapa hebat pemain yang mendapat julukan Messi-nya Ukraina ini? Sebelum kita melihat semua alasan kenapa si Mudryk jadi buruan klub top Eropa, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Kehidupan awal Mykhailo Mudryk. Pemain dengan nama lengkap Mykhailo Petrovich Mudryk ini adalah seorang winger kelahiran Ukraina pada 5 Januari 2001. Ibunya, Inna Nikolevna Mudryk, dan ayahnya bernama Petrovich Mudryk. Ayah Mudryk beda 31 tahun usianya dengan sang istri. Dapat daun muda nih, mantap. Keluarga ini tinggal di kota kecil Krasnohrad, sebelah barat ibu kota Ukraina Kiev dan selatan kota Kharkiv. Rumah kedua orang tuanya di masa invasi sangat dekat dengan garis depan peperangan. Mykhailo Mudryk adalah seorang yang sangat religius. Lihat aja tato di sekujur badannya, semua tato tentang religi. Awal karir Mudryk di sepak bola profesional. Mykhailo Petrovich Mudryk mulai merintis karir sepak bolanya di usia 9 tahun dengan bergabung bersama tim akademi lokal, Metalist Kharkiv, pada tahun 2010. 4 tahun di Kharkiv, Mudryk kemudian pindah ke Dnipro Petrovsk selama 2 tahun sebelum akhirnya direkrut oleh Shakhtar Donetsk di tahun 2016. Mykhailo Mudryk juga sempat malang melintang sebagai pemain pinjaman di berbagai klub seperti Arsenal Kiev dan Chernihiv. Kemudian ia berhasil mendapatkan tempat di tim utama Shakhtar Donetsk, baik untuk pertandingan-pertandingan domestik maupun pertandingan regional. Performa meningkat bersinar di masa perang. Pemain dengan tinggi 175 cm yang mengenakan jersey nomor 10 ini menonjol karena kecepatannya, dipadukan dengan visi permainan dan penyelesaian akhir yang bagus. Pemuda asal Ukraina ini justru mampu tampil menonjol di masa invasi pasukan Rusia ke wilayah Ukraina. Mudryk juga pernah memperkuat semua jenjang tim kelompok usia timnas Ukraina. Ia juga telah mengantongi 8 caps bersama timnas Ukraina, yang sayangnya mereka tersingkir pada babak playoff terakhir Piala Dunia 2022 kalah oleh timnas Wales. Pada musim 2022-2023, Mudryk menorehkan 6 assist dan 2 gol. 2 gol tercipta di Liga Champions, masing-masing pada laga tandang kontra RB Leipzig dan saat bermain imbang 1-1 melawan Celtic. Mykhailo Mudryk bahkan pernah mendapatkan respek dan tepuk tangan dari supporter Real Madrid di Santiago Bernabeu, suatu kehormatan yang juga pernah didapatkan oleh sejumlah legenda seperti Ronaldinho, Alessandro Del Piero, dan Francesco Totti. Peristiwa tersebut terjadi di tahun 2022, ketika Real Madrid akhirnya menang dengan skor 2-1 atas Shakhtar Donetsk. Tapi Mudryk mendapatkan tepuk tangan atas penampilannya, khususnya kemampuan dribble dan kreativitasnya di lapangan yang memukau. Minat transfer raksasa Eropa dan kebutuhan uang Shakhtar Donetsk. Mudryk belum menjadi pemain yang matang. Pada usia 22 tahun, ia masih memiliki ruang untuk berkembang. Dan diyakini dia akan mencapai kemampuan terbaik di liga seperti Inggris. Namanya mulai dikenal oleh para pemburu bakat pada musim 2022-2023. Penampilan kinclong di Liga Champions membawa lebih banyak sorotan kepadanya. Bahkan media Eropa menjulukinya sebagai Messi-nya Ukraina. Tapi Mudryk sendiri lebih suka ia dibilang lebih mirip Luka Modric-nya Ukraina. Mungkin karena namanya mirip ya. Di ajang Liga Champions 2021-2022, Shakhtar akhirnya finish di urutan ketiga fase grup di bawah Real Madrid dan RB Leipzig. Juara bertahan Liga Primer Ukraina tersebut terlempar ke Liga Eropa. Tapi penampilan Mudryk tidak luput dari perhatian. 3 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan. Angka-angka tersebut menunjukkan potensi seorang anak muda yang punya kans bermain di liga dengan level yang lebih tinggi ketimbang Liga Ukraina. Keinginan Shakhtar untuk memaksimalkan penjualan properti panasnya itu juga menyimpan penjelasan lain. Efek perang sangat mempengaruhi keuangan klub-klub Ukraina, termasuk klub yang identik dengan warna oranye hitam ini. Terlebih lagi, klub yang bermarkas di Donbas Arena itu juga harus mengatasi eksodus pemain utama mereka, yang meninggalkan Ukraina untuk mencari keselamatan. Bahkan sebenarnya sebelum perang, Shakhtar Donetsk terkenal sebagai sebuah klub yang menarik bakat pemain Brasil selama 1 dekade terakhir. Namun saat ini, Shakhtar tidak memiliki pemain asal Brasil dalam daftar skuad mereka. Ini semua karena perang.
Arsenal bernafsu boyong Mudryk hingga 3 kali kirim penawaran. Penampilan Mykhailo Mudryk rupanya telah memikat Mikel Arteta dan menjadikannya target utama transfer Arsenal di jendela transfer Januari 2023, dan koneksi melalui Alexander Zinchenko jadi senjata utama The Gunners. Menurut wakil CEO Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, Arsenal dan Manchester City adalah dua tim yang tertarik dengan jasa Mykhailo Mudryk. Dia memastikan klubnya tidak akan menghalangi jika ada klub yang berminat memindahkan Mykhailo Mudryk. Syaratnya, membayar 85 juta pounds atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Itu sudah jauh melebihi bandrol legenda Ukraina Andriy Shevchenko. Yang pasti, pihak klub Ukraina itu sudah menolak uang sebesar 1 triliun rupiah saat Arsenal mengirimkan tawaran kedua mereka. Mendengar jadi target beberapa klub besar Eropa, Mykhailo Mudryk sendiri mengaku terbuka pindah ke London Utara dan berminat menjadi bagian tim asuhan Mikel Arteta, karena Arsenal adalah klub yang memainkan sepak bola hebat menurutnya. Pantaskah Mykhailo Mudryk dibanderol 1,6 triliun rupiah? Kemahalan? Di bawah asuhan pelatih Shakhtar Donetsk, Igor Jovicevic, Mykhailo Mudryk kini juga bisa beroperasi sebagai winger kanan. Mudryk adalah tipikal inverted winger dengan kemampuan cut inside yang mematikan. Memotong ke dalam dari sisi kiri, Mudryk akan melepas sepakan keras dengan kaki kanannya yang kuat. Faktor-faktor itulah yang kemudian membuat Arsenal makin kepincut untuk membawa Mykhailo Mudryk ke Emirates Stadium. The Gunners sebenarnya sudah mengincar Mudryk sejak musim panas 2022. Bahkan kesepakatan personal telah dicapai. Namun tawaran Arsenal mendapat penolakan dari pihak klub. Di pertengahan Januari 2023, Arsenal mengirimkan tawaran ketiga mereka sebesar 1,3 triliun rupiah. Itu angka yang fenomenal, bisa dapat combro segunung. Situasi yang belum pasti ini kemudian dimanfaatkan oleh Chelsea. The Blues ikutan menjadikan Mudryk sebagai target alternatif mereka apabila gagal mendaratkan pemain Benfica Enzo Fernandez. Bahkan diberitakan bahwa The Blues siap menawarkan 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah kepada Shakhtar Donetsk untuk transfer Mudryk. Meski terancam dibajak Chelsea, Arsenal sejatinya masih terdepan dalam perburuan Mykhailo Mudryk. Pasalnya, sejak 3 bulan lalu, Arsenal sudah mencapai kesepakatan personal untuk mengontrak Mudryk hingga 2028 dengan gaji 100 miliar rupiah per tahun plus bonus. Walaupun Chelsea dirumorkan menggoda Mudryk dengan tawaran gaji 140 miliar, tetapi winger asal Ukraina tersebut sejak awal memang hanya menginginkan pergi ke Arsenal. Mudryk adalah tipe pemain yang cocok berada di tim yang berorientasi menyerang. Operan-operannya ganas dan dengan mudah dapat membelah pertahanan lawan. Selain itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa ia juga pemain yang mampu mencetak banyak gol. Tapi 1,6 triliun untuk pemain usia masih 22 tahun dan belum ada pengalaman bermain di klub besar, kami rasa kemahalan ya. Bahkan Transfermarkt pun hanya membandrol Mudryk dengan harga 750 miliar rupiah saja. Tapi entah, mungkin klub-klub besar tersebut punya pandangan berbeda dan menjadikan Mudryk sebagai sebuah investasi jangka panjang untuk klub mereka.